Pengamat ini bilang ada yang beda dari Jokowi saat bersama Ganjar. Tidak lama setelah Indonesia batal jadi tuan rumah Piala Dunia U20, Jokowi akhirnya bertemu lagi dengan Ganjar. Pertemuan sebelumnya yang terakhir adalah saat bersama dengan Prabowo saat panen raya di Kebumen. Itu pada pertengahan Maret, sebelum ada gonjang-ganjing keikutsertaan Israel di Piala Dunia. Pada pertemuan dan kebersamaan antara Jokowi dan Ganjar usai polemik ini, menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Adi Prayitno, melihat adanya upaya rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Ganjar. Kita melihat tampak di permukaan ada rekonsiliasi politik antara Jokowi dan Ganjar beberapa waktu lalu soal Pildun U20. Statement Ganjar dan Pak Wayan yang buat Indonesia batal. Memang hubungan keduanya baik-baik saja, tapi gestur Jokowi tak seperti biasanya, kata Adi Prayitno. Menurut dia, Jokowi lebih diam dan tidak menunjukkan kode kemesraan seperti biasanya. Saya bukan ahli gestur, tapi kalau gestur Jokowi dianggap beda, saya tidak akan heran. Saya malah memaklumi. Kalau bisa saya dukung kalau Jokowi langsung ceplos-ceplos tegur Ganjar. Ketika banyak orang meluapkan kemarahannya terhadap Koster dan Ganjar, karena dua orang ini dianggap lebih presiden daripada presiden. Saya yakin Jokowi juga kurang lebih sama kesalnya. Jokowi pernah curhat, dia dibikin pusing oleh masalah terkait Israel ini, dan sedih saat FIFA akhirnya coret Indonesia sebagai tuan rumah. Jokowi tidak mungkin tidak kesal, mungkin sebagai presiden dia harus pintar menempatkan diri, harus bersikap legowo, lapang dada dan tidak boleh baperan. Meskipun ditikung dan ditikam dari belakang oleh orang-orang yang harusnya mendukung. Beberapa pendukung Ganjar banyak yang mempromosikan kebersamaan antara Jokowi dan Ganjar baru-baru ini mereka seolah mau bilang, Jokowi tetap dukung Ganjar. Saya tidak terlalu ikut campur soal narasi ini. Tapi intinya, kalaupun Jokowi sedikit memperlihatkan perbedaan, saya anggap wajar. Beda dengan Jokowi yang terang-terangan enggan merangkul Surya Paloh beberapa waktu lalu. Gestur ini sangat jelas terlihat, apalagi pada World Beach Games di Bali pada Agustus nanti, Gubernur Wayan Koster mengaku menolak kontingen Israel. Ini sudah kepalang basah, menolak sekali, harus menolak 2 kali dan seterusnya, biar dianggap konsisten dan tidak munafik. Jokowi pasti sudah mendengar kabar itu meski mengaku masih belum menerima laporan penolakan secara resmi. Apalagi Ganjar juga mengaku sudah hubungi Koster agar masalah ini diatasi. Dua gubernur ini seolah merasa negara ini berada di bawah kepemimpinan mereka. Makanya banyak yang bilang mereka ini lebih presiden daripada presiden. Ajang Piala Dunia U20 adalah ajang internasional, prestisius, bukan acara kaleng-kaleng, apalagi sekelas Liga Tarkam Internasional. Di ajang ini banyak pencari bakat datang dari seluruh dunia untuk mencari bibit-bibit pemain muda potensial. Bahkan pemain sehebat Lionel Messi saja dimulai dari ajang Piala Dunia U20. Begitu dibatalkan karena alasan aneh dan politis, siapa yang tidak marah? Saya paham kalau Jokowi kesal dan kecewa. Perjuangan dan pengorbanan bertahun-tahun dibuyarkan oleh sikap penolakan yang ironisnya datang pada menit-menit terakhir atau injury time.